Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kita kembali di dalam program Opini None. Opini None ini membahas tentang sudut pandang saya terhadap beberapa permasalahan yang aktual, terutama berkait dengan kebijakan-kebijakan publik serta fenomena yang ada di masyarakat dengan base isu-isu yang aktual. Ini ada akademisnya dikit tapi lebih banyak praktikalnya gitu ya. Kenapa? Karena kehidupan ini nyata, bukan di atas kertas saja. Jadi Opini None ini akan membangun cara berpikir dan silahkan Anda menilainya apakah cocok atau tidak. Ini sekedar informasi bagi Anda dan pengayaan tentang cara berpikir kita dari sudut pandang masing-masing. Berbeda itu biasa. Berbeda adalah rahmat. Tapi jangan selalu untuk memelihara perbedaan itu secara ekstrim. Yang harus selalu dilakukan adalah mencari titik temu dari perbedaan itu ataukah berdampingan secara harmonis di dalam perbedaan itu. Baik secara pikiran maupun hal-hal lain yang berbeda. Dan itulah karunia Tuhan menciptakan makhluknya yang nggak pernah seragam. Sidik jari saja berbeda. Apapun, setiap manusia dengan manusia lainnya pasti ada perbedaan. Jadi perbedaan itu dalam agama saya itu sunnatullah. Jangan jadikan perbedaan itu untuk menghakimi orang lain, untuk mengkafirkan orang lain, untuk mencaci orang lain. Tapi usahakan mencari titik-titik temu di antara perbedaan itu yang sama-sama bisa menguntungkan, mengharmonisasikan kehidupan di antara para pembeda pikiran tersebut. Dan pada akhirnya menguntungkan semua pihak. Mari tumbuh bersama dalam berbagai perbedaan dengan titik satu tujuan. Kehidupan yang lebih baik, lebih benar, lebih sejahtera, dan harmoni kebahagiaan sama-sama menjadi milik kita. Saya ingin gambarkan bahwa pada suatu saat sekarang contoh perbedaan yang ekstrim antara penguasa dan masyarakat. Padahal itu sudah diatur secara sunnatullah, juga ada pasti perbedaan. Dalam regulasi juga diatur bagaimana dia berbeda. Berbeda minimal dia akan berbeda secara fungsi. Masyarakat menjalankan kehidupannya, penguasa mengaturnya. Dan masing-masing diberikan rambu oleh kesepakatan kehidupan ini yang dituangkan dalam norma, baik norma hukum maupun norma-norma adat dan norma-norma masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, di antara norma itu ada norma Tuhan yang ditetapkan melalui pedoman-pedomannya dalam kitab suci masing-masing agama. Ini baru-baru terjadi pemukulan oleh satpol, tapi
terkenalnya menjadi Satpol. Saya juga ikut-ikutan menjadi Satpol. Saya Satpol. Itu perbedaan yang berimpak pada pelanggaran norma. Seharusnya kita mampu untuk saling menahan antara perbedaan penguasa atau pemerintah dengan masyarakat atau usaha menengah kecil ini. Tidak perlu hanya karena ketidakmampuan dalam mengatakan, memberi diksi. Ini menjadi sesuatu yang akhirnya melanggar norma-norma tersebut. Kita harus paham, saya tidak setuju sekali terjadi benturan-benturan kepentingan, benturan-benturan fisik. Karena itu bagian dari pelanggaran antara apa yang menjadi ketentuan kita bahwa berbeda itu sunnatullah. Tetapi kita harus melihat latar belakang itu. Kenapa? Kenapa Satpol begitu? Kenapa ibu itu begitu? Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk sama-sama membangun komitmen baru, sekaligus membangun new normal baru, bahwa penguasa dan masyarakat adalah sinergitas, walaupun dia berbeda fungsi, dan dia harus ketemu pada titik temu, yaitu membangun kehidupan bersama. Kata-kata harus sopan. Masyarakat harus punya etika. Masyarakat harus tahu diri menempatkan di mana dia punya standing legal, standing sosial untuk menghadapi masyarakat. Pemerintah harus juga menempatkan diri bagaimana berkomunikasi dengan publik dengan dasar mengayomi, menyayangi, dan juga memberi edukasi. Apabila ada di antara ini melanggar batas-batas titik temu tersebut, maka norma pasti akan menjadi sesuatu yang harus mereka, norma hukum kah, norma sosial kah, norma agama kah, yang akan menjadikan ini sebagai peringatan bagi mereka. Untuk itu, saya hanya menilai bahwa terjadi pelanggaran tersebut itu karena kita lupa merawat hubungan-hubungan perbedaan itu. Kita mau menyeragamkan selalu. Kita mau melakukan sesuatu itu dengan serba sama. Dan cara pandang kita selalu mau untuk sama. Intinya adalah perbaiki pendidikan masyarakat kita. Perbaiki pendidikan aparatur kita. Untuk tidak dibekali dengan doktrin-doktrin bagaimana tercitrakan selalu dengan baik. Tetapi selalu harus didoktrin bagaimana mengelola perbedaan. Bagaimana mencari solusi. Pemerintah bagi saya tidak perlu terlalu banyak tampil di media sosial. Karena pemerintah bukan artis. Pemerintah tidak perlu mendapat piala-piala citra.
Karena fungsi pemerintah mengatur, mengambil keputusan, dan mengambil resiko, dan memaksakan norma untuk hadir di dalam kehidupan masyarakat. Dan itulah tugas kita. Untuk itu, berhenti sekarang. Perbanyak konferensi pers. Berhenti sekarang. Terlalu banyak membuat video-video profil yang hanya mencitrakan sisi positif. Biarlah parameter-parameter yang pasti mengukur keberhasilan pemerintah. Tetapi yang paling penting, pemerintah harus memperbaiki cara bekerja menghadapi masyarakat. Bagaimana menghadapi, bagaimana melakukan sidak, bagaimana melakukan patroli dengan baik, bagaimana melakukan penindakan dengan humanis tapi tegas. Jangan lakukan tugas Anda untuk melakukan penindakan pelanggaran aturan dengan melakukan pelanggaran baru. Dan kelihatannya kita semakin meningkatkan hal tersebut. Kenapa? Karena kita selalu lupa bahwa hal yang paling mendasar dari pengelolaan terhadap masyarakat dari penguasanya adalah pelayanan yang standar demi kepentingan orang banyak. Regulasinya banyak semua. Aturannya banyak, SOP-nya banyak. Hanya lupa baca, hanya lupa latihan, hanya malas untuk merefleksikan, mengimplementasikan, dan tidak sabar. Bagi saya, mari saat pandemik ini menjadi evaluasi untuk ke depan. Bagaimana kita menghadapi masyarakat kita supaya kita menjadi kepercayaan masyarakat. Pemerintah dulu, rejim dulu, aparatur dulu kita cukup berdiri saja. Dia sudah dipatuhi oleh masyarakat. Kenapa mereka berseragam dulu? Karena dia seperti menampilkan seragam supaya itu menjadi simbolisasi bahwa pemerintah dan negara hadir. Tidak perlu berkomunikasi, masyarakat akan ikut. Karena dia punya konsistensi. Terlepas apakah sistem pemerintahannya otoriter, pemerintahannya sentralistik, tetapi yang paling penting komunikasi pemerintah itu adalah simbol bahwa dia mengatur. Simbol bahwa pengaturannya untuk kehidupan bersama. Begitu pula masyarakat bisa memberi kebebasan untuk hidup lebih nyaman, lebih demokratis. Yang penting dari sebuah kesepakatan, semua mengikutinya. Ini mungkin yang sama kita harus perbaiki. Literasi digital kita, literasi media sosial kita harus jadi standar-standar utuh. Kalau kita dengar banyak hoaks, harus kita membuat literasi bahwa kalau ada hoaks, cara ceknya di sini. Dan itu menjadi penilaian masyarakat, sumber masyarakat, bahwa mereka bisa memberi
pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Oke lah, saya berharap contoh kecil Sapol yang lagi dilapor polisi, kemudian ibunya juga dilapor balik oleh masyarakat. Sama-sama, mungkin sama-sama ya, mungkin saya menduga, mohon maaf ini menduga, punya pandangan yang berbeda terhadap pelanggaran-pelanggaran norma. Kita sepakat, biarlah norma hukum yang menguji untuk menyatakan yang mana melanggar batas-batas yang saya katakan perbedaan itu harusnya punya titik temu. Dan kita semua masyarakat yang terlalu diviralkan dengan hal-hal tersebut ikut menjadi sekolah online terhadap kasus tersebut. Itu adalah guru terbaik. Untuk kita bijak, masyarakat melihat media sosial, dan pemerintah juga bijak melakukan tindakan-tindakan sosial. Saya yakin dengan prinsip-prinsip begitu, kita mampu untuk membangun kehidupan bersama, tumbuh bersama. Apa susahnya sih kita rubah tata krama cara bicara kita? Sudahlah, kita kurangi simbol-simbol kekerasan kita. Gambar-gambar senjata tajam, dikurangilah. Enak sekali kalau gambar-gambar itu dirubah menjadi gambar-gambar yang humanis. Orang tersenyum. Kata-kata provokasi, kita kurangi dengan kata-kata ajakan. Ini mari bangun, Pak. Dan saya ingatkan bagi pemimpin-pemimpin, apakah wali kota, bupati, terutama yang banyak rakyatnya, jangan terlalu banyak baracung. Baracung itu banyak bicara, tetapi tidak ada isi. Sekedar untuk citra dan merespon. Kita butuh ketenangan, kita butuh solusi. Bukan kita butuh hiruk pikuk. Kita tidak butuh suara yang besar, tapi kita butuh suara yang datar, namun pasti apa yang dihasilkan. Gak perlu banyak untuk kita lakukan hal-hal yang lain. Kita butuh fokus selesai untuk kehidupan. Dan pandemik ini menjadi pembelajaran bagi kita. Belum tentu yang banyak itu benar. Saya ingatkan, belum tentu yang banyak itu benar. Bisa saja yang sedikit itu adalah jalan terbaik. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia sedang berduka dengan banyak hal-hal yang tertimpa pada kehidupan warganya. Mari saling mengerti, pemerintah kita mengerti tengah berusaha untuk menyelamatkan kita. Kita juga harus berusaha untuk membantu pemerintah dan berusaha juga untuk membantu diri sendiri. Situasi ini tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Kita harus paham bahwa pasti ada kekurangan-kekurangan. Titik beda itulah mari kita temukan walaupun tidak sejalan. Mari selalu mempertemukan yang sama dan kurangi perbedaan. Dengan tata bahasa yang bagus, yang normal. Live-nya juga live yang sportif, yang semangat, membangun optimisme, dan sekaligus membangun informasi yang baik dan benar.
jangan pelihara perbedaan seperti saat sekarang ini yang terlalu menonjol di publik. Anda sama dengan membuka aib Anda untuk masa depan. Anak Anda, cucu Anda akan menilai Anda bahwa pada jejak digital Anda melakukan sebuah kesalahan. Mari bijak dalam pandemik ini. Itulah opini saya, dan ke depan saya akan memanggil para pemirsa dengan istilah baracungers. Itu menandakan bahwa Anda bagian dari opini kata None. Terima kasih para baracungers. Semoga kita sehat, semoga sejahtera, semoga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah baracungers.